Ibadah kita sore hari ini dilayani oleh Pendeta Juswontari Ikhwan dari GKI Samanhudi, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Cecilia, Penatua Ruth, Penatua Jusak, dan Penatua Rido dan Penatua Riza. Pemandu pujian oleh Penatua Adi, Bapak Ivan, Saudari Maria, dan Ibu Siska. Pengiring pujian oleh Kolintang Nafiri. Pengisi pujian dari PS Angelodi dan PSA Serafim. Multimedia dan sound system oleh Saudari Livia, Saudara Stephen, dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cimenang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Marilah kita datang memenuhi panggilan Tuhan. Marilah kita bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Janjikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorak
Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari, hari ini adalah minggu terakhir bulan musik GKI Cipinang Elok yang bertema How Great Thou Art. Tema ini diambil dari sebuah nyanyian yang syairnya digubah oleh Carl Gustaf Boberg, seorang asal Swedia. Suatu hari Boberg sedang berjalan menyusuri pantai yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Langit gelap, suara angin menderu kencang, tiba-tiba badai besar datang. Petir sambar menyambar, namun tidak lama kemudian cuaca berubah drastis. Semua menjadi tenang lagi, matahari kembali bersinar. Terdengar lagi suara burung-burung berkicau dan suara lonceng gereja berdentang dari kejauhan. Boberg kagum sekali melihat begitu dahsyatnya perubahan suasana alam dari gemuruh hingga kembali teduh. Melihat fenomena alam yang akbar itu, Boberg menjadi sadar betapa besarnya kuasa Allah yang menciptakan alam semesta. Ia lalu membuat syair puisi untuk merekam pengalaman iman yang membuatnya berkata dengan kagum, "Sungguh besar kau Allahku." Belakangan, seorang bernama Stuart Hine menambahkan 2 bait pada syair puisi Boberg. Isinya juga mengajak kita mengagumi kuasa Allah, tetapi bukan hanya melalui alam yang indah, melainkan melalui karya Tuhan Yesus. Ia rela berkorban demi menanggung dosa manusia. Mari kita menyanyikan bersama lagu ini, seraya mengaminkan, "Sungguh besar kau Allahku." Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka
jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kebesaran Tuhan seharusnya membuat kita tunduk dan taat kepadanya, tetapi nyatanya kita masih sering gagal memuliakan Tuhan. Maka marilah kita datang merendahkan diri dan mengakui dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kasih dan kebaikan-Mu lah kami dapat berkumpul saat ini di tempat ini. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, memohon ampun untuk segala kesalahan yang telah kami lakukan selama ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Ampuni kami Bapa untuk tingkah laku kami yang mungkin menyakiti sesama kami, yang tidak mencerminkan kasih Kristus, dan tindakan kami yang tidak meneladani Yesus. Ampuni kami Bapa untuk segala ucapan kami yang mungkin menyakiti hati sesama kami, ucapan kami yang tidak meniru ucapan Yesus. Ampuni kami Bapa untuk pikiran dan hati kami yang seringkali bimbang dan ragu akan penyertaan, meragukan bahwa Engkaulah Bapa kami yang baik. Ampuni kami Bapa, sehingga akhirnya kami lupa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bersyukur dan bernyanyi akan kebaikan dan kesetiaan. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, dengan segala kelemahan dan kelalaian kami bawa doa pengakuan dosa kami kepadamu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi orang yang sungguh memohonkan pengampunan. Kasih setianya jauh melampaui batas pengertian kita, seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 11 dan 12. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat terbalik kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita bersyukur atas kasih Allah yang mengagumkan. Kasih-Nya bagai samudera luas yang tidak bisa terukur tinggi, panjang, dan lebarnya. Kasih-Nya tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus, kena kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama, kasih Tuhan tercermin
Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyanyi memuji Tuhan. Dan tadi lagu anak-anak walaupun sangat lucu tetapi mengandung kebenaran, kami diingatkan bahwa Tuhan hadir di semua tempat. Tuhan ada dimanapun kami ada. Itu sebabnya kami sadar juga Tuhan ada di sini pada saat kami mendengarkan firman. Maka kalau kami sebentar membuka bagian Alkitab, membacanya, merenungkannya, biarlah Roh Kudus sendiri yang hadir ada di sini, Engkau menerangi hati kami, supaya kami menjadi paham firman Tuhan, dan supaya kami terdorong untuk melakukannya. Kami berdoa supaya semakin hari kami semakin banyak mendengar firman Tuhan, bukan semakin kami mampu menghakimi orang lain, bukan semakin kami jadi semakin sok pinter di dalam firman, tapi kami menjadi semakin rendah hati dan menyadari bahwa ada banyak hal yang belum kami lakukan, dan kami rindu menjadi Kristen yang lebih baik dari hari ke hari. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu disapa oleh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tema kita hari ini di puncak dari bulan keluarga ini adalah menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita akan membaca beberapa bagian Alkitab. Mari kita berdiri. Yang pertama adalah dari Mazmur 33 ayat pertama sampai dengan kelima. Mazmur pasal 33 kita baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bacaan selanjutnya kita ambil dari kitab Amos, saudara, ada Amos pasal 5, kemudian Amos pasal 6, ayatnya lompat-lompat, mudah-mudahan tidak bikin ruwet pikiran saudara, akan ada di layar ya, kita ikuti saja. Yang pertama Amos pasal 5, mulai ayat 21 sampai ke 24. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Pasal 6 ayat 1a. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Ayat 4. Yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang. Yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun. Yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus. Seperti Daud, mereka memainkan alat-alat musik, yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu, sekarang mereka lah yang akan pertama-tama akan diangkat sebagai orang buangan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara yang bukan hanya hobi membacanya, tapi hobi mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Dulu sebelum jadi pendeta, saya tuh kerja di bidang IT. Saya menempuh S1 sampai lulus di Universitas Bina Nusantara. Dulu namanya ATK. Setelah lulus sebagai sarjana informatika, mulailah saya melamar kerja
Pernah satu ketika saya melamar kerja di bagian pengembangan software dari sebuah perusahaan yang produknya berasal dari luar negeri. Di kantor tempat saya kerja banyak orang Kristen. Setiap hari Jumat ada persekutuan Kristen. Maklum, bos kami juga orang Kristen. Karismatik lagi. Dia suka banget dengan yang namanya praise and worship, pujian dan penyembahan. Setiap kali nyanyian dilantunkan, ia menyanyi dengan penuh kesungguhan. Terkadang sampai mengangkat tangan. Suaranya merdu, kusuknya luar biasa. Tetapi ada satu hal yang membuat kami resah sebagai bawahan. Di balik suaranya yang indah, ia sering mencatut nama, ide dan program komputer versi Indonesia yang dibangun oleh tim dengan susah payah, diakuinya sebagai hasil karyanya sendiri. Tidak ada kredit title bagi orang-orang yang bekerja keras untuk itu sama sekali. Di depan big boss di luar negeri atau di depan para klien, ia tampil sebagai sosok jenius yang seolah-olah menciptakan segala sesuatunya dari idenya sendiri. Dan belum lagi kemudian ada anggota-anggota tim yang kerap merasa diperlakukan tidak fair karena mereka harus mengejar waktu, deadline, tapi tidak diberikan upah apapun untuk waktu panjang itu. Seorang teman saya saking jengkelnya mengatakan, kok bisa ya dia nyanyi memuji Tuhan, haleluya di persekutuan, tapi sikap hidupnya tidak menjalankan kebenaran. Suaranya memuliakan Tuhan, tapi perbuatannya memuliakan dirinya sendiri. Saudara-saudara, menyanyi memuji Tuhan, menyanyi bagi kemuliaan Tuhan, memang bukan cuma soal mengangkat suara yang merdu bagi Tuhan. Sebab yang Tuhan terdengarkan ternyata bukan cuma nada dan harmoni, tapi ketulusan hati. Dalam bacaan Mazmur 33 tadi pemazmur mengajak kita memuliakan Tuhan. Coba lihat ayat pertama, sudah dikatakan bersorak-sorai, hai orang-orang benar di dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Di sini kita diajak memuliakan Tuhan dengan suara sorak-sorai, dengan iringan musik, juga dengan menggubah nyanyian baru. Ya, ada banyak cara memuliakan Tuhan. Tapi jangan lupa untuk siapa ajakan memuliakan Tuhan ini ditujukan kepada siapa, saudara-saudara? Kepada siapa? Kepada orang yang seperti apa, saudara? Pujilah Tuhan orang-orang yang benar dan jujur. Apa artinya, saudara? Pujian itu baru diterima oleh Tuhan ketika dibawakan oleh orang-orang yang hidupnya benar dan jujur. Kenapa begitu, saudara? Jawabnya di ayat 4 dan 5. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Tuhan itu selalu pro, berpihak kepada orang-orang yang benar dan adil. Jadi kalau orang ingin memuliakan dia, orang itu perlu menjalankan kebenaran dan keadilan. Ngomong-ngomong, apa sih artinya memuliakan Tuhan? Memuliakan itu artinya apa, saudara? Memuliakan Tuhan artinya memberikan kepada Tuhan tempat yang paling utama dan pertama di dalam hidup kita. Dan itu ada konsekuensinya. Kalau kita memuliakan Tuhan, berarti kita tidak memuliakan yang lain. Tidak memuliakan berhala berupa harta atau berupa orang-orang tertentu. Tidak juga memuliakan diri kita sendiri. Memuliakan Tuhan berarti kita mengutamakan hanya Tuhan. Kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan adalah bukan cuma sekedar memuji, tetapi hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Saudara bayangkan ada seorang suami yang tiap hari rajin banget memuji istrinya. Di depan teman-temannya dia bilang, istri gue ini luar biasa, cantik, setia, pinter masak, rajin ngurus rumah. Rugi lu gak punya istri kayak istri gue. Bahkan di depan sang istri pun dia sering mengucapkan kata-kata manis penuh sanjungan. Tapi di balik semua itu rupanya ia sedang menjalin hubungan intim dengan perempuan lain. Rupanya kata-kata manisnya itu bukan lahir dari hati yang tulus, melainkan sekedar topeng untuk menutupi ketidaksetiaannya, supaya sang istri percaya bahwa dia lagi baik-baik saja. Coba saudara-saudara yang jadi istri, kalau disanjung seperti itu dengan pujian seperti itu, kira-kira saudara senang apa enggak, saudara? Senang apa enggak dipuji-puji gitu? Ya senang lah pasti. Senang kalau belum tahu kejadian sebenarnya kan? Yang senang saudara dipuji-puji. Bahkan mungkin saudara heran, belakangan ini kok suami gue lebay banget sih, muji-muji gue terus. Saudara mulai curiga, lalu kemudian ketika satu hari ketahuan, bagaimana perasaan saudara? Semua puji-pujian dan kata-kata yang memuliakan si istri itu menjadi tidak berarti.
Bahkan justru membuatnya makin sakit hati karena merasa dihianati, ditipu, dibohongi dengan kata-kata yang memuji-muji dan ternyata kosong. Tidak sejalan dengan kenyataan hidup suaminya. Dia bilang dia memuliakan istrinya. Tapi dalam kenyataannya dia sedang tidak lagi tertarik dengan istrinya. Jalan dengan orang lain. Tapi memuji-muji, saudara. Sakit hatinya luar biasa tuh ya, saudara. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Ketika kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian tetapi hidup kita memuliakan yang lain, pasti Tuhan tidak berkenan. Apa bedanya si istri dengan Tuhan itu, saudara? Kalau istri bisa dibohongin, kalau Tuhan nggak bisa dibohongin. Kalau dengan istri, sang suami bisa di depan lain, di belakang lain. Istri nggak tahu apa yang sudah lakukan di luar kota, ketika dinas di luar kota, di luar negeri. Tapi Tuhan, tadi anak-anak mengatakan apa, saudara? Tuhan ada di mana-mana, Tuhan hadir di atas, di bawah, di kiri kanan kita. Mata Tuhan seperti CCTV yang mengikuti kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jadi kita nggak bisa mengambil hati Tuhan dengan cara memuji-muji Dia. Tuhan nggak bisa disogok dengan nyanyian, sebab Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Saudara, dalam kitab Amos tadi kita membaca contoh kasus di mana Tuhan menolak ibadah umatnya. Padahal ibadah itu luar biasa. Kalau kita baca tadi Amos pasal 5 dikatakan firman Tuhan, aku membenci, aku menghina perayaanmu. Aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mau persembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu. Itu korban yang luar biasa ya, jadi ini korban besar nih saudara. Aku tidak suka, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Jadi rupanya musik mereka waktu itu meriah banget saudara, ramai, meriah. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ibadah di rumah Tuhan waktu itu sangat meriah. Nyanyiannya gegap gempita, iringan musik gambusnya keren, lebih keren dari ini mungkin. Megah banyak gitu mungkin ya. Dan persembahan-persembahan korbannya juga yang terbaik saudara. Kurang apa lagi sih ibadah seperti itu? Secara performance, secara penampilan, itu ibadah yang nyaris sempurna. Dan kelihatannya memang sangat memuliakan Tuhan. Tapi sayang hidup mereka dalam kehidupan keseharian sangat jauh dari keadilan dan kebenaran. Apa yang terjadi? Saudara bisa membaca itu nanti di rumah di Amos pasal 8. Waktu itu banyak pedagang-pedagang kaya yang ikut beribadah. Tapi ketika beribadah mereka nyanyinya luar biasa. Pada waktu bisnis, curangnya luar biasa, saudara. Mereka menipu dengan timbangan palsu. Jadi kalau ada ibu-ibu miskin, beli sekilo terigu dengan uang pas-pasan gitu. Sampai di rumah ternyata cuma 800 gram. Terus pedagang ini memainkan neraca atau timbangan. Padahal timbangan itu apa saudara? Alat ukur untuk menjamin kejujuran. Ya itu alat kejujuran saudara, timbangan itu. Nah kalau alat-alat penjamin kejujuran itu diubah menjadi alat penipuan, yang terjadi adalah kacau. Mereka yang jujur menjadi rugi. Nah selanjutnya saudara, para pedagang ini juga suka menurunkan kualitas barang. Ada orang membeli gandum, tentu dengan harga normal dan mengharapkan gandum yang terbaik. Tapi ternyata dia menerima gandum yang rusak, gandum oplosan. Praktek licik dalam bisnis ini saudara, ada dari zaman Amos sampai zaman sekarang, bukan? Sekarang mah lebih gila-gilaan deh kayaknya. Ya ada pedagang yang menjual buah dengan dibubuhi zat pewarna tekstil supaya kelihatan keren beranum gitu. Seorang penjual tempe goreng pernah bersaksi ini, ditutupin mukanya, dipakai itu ya di video pakai di blur gitu. Dia bilang dia kalau supaya renyah tuh saudara, teksturnya lebih renyah tuh dia kalau ngegoreng tuh pakai campuran plastik itu kantong plastik itu saudara. Lebih renyah katanya. Mau coba di rumah saudara. Jadi batasan antara menjual dengan meracuni itu semakin tipis hari ini. Dan itu dibiarkan. Dan para pedagang tidak peduli, yang penting cuan. Tapi mereka kalau kebaktian memuji-muji Tuhan. Ada lagi masalah lain saudara soal ketidakadilan. Amos mengingatkan bahwa umat pada waktu itu rajin beribadah, nyanyiannya megah, tapi orang miskin ditindas, orang lemah dilupakan. Dalam Amos 6 tadi dikatakan ada teguran bagi mereka yang hidupnya enak-enakan. Tidak peduli pada nasib orang-orang miskin yang menderita. Amos mengatakan mereka ini berbaring di tempat tidur dari gading. Berleha-leha di ranjang, makan anak-anak domba yang tambun.
bernyanyi-nyanyi diiringin dengan alunan gambus seperti Daud, memainkan alat-alat musik. Tapi mereka tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Apa artinya saudara? Keturunan Yusuf adalah bangsa Israel Utara, tempat mereka tinggal. Nah, orang-orang di negeri Israel Utara itu pada saat itu sedang krisis saudara. Ketidakadilan merajalela, orang miskin tertindas, moral bangsa lagi hancur. Tapi mereka nggak peduli. Mereka enak-enakan hidup nyaman, mereka berpesta pora di tengah krisis. Prinsipnya itu kan bukan urusan kita. Emangnya gue pikirin? Jadi bukannya mereka punya hati peka untuk membantu orang yang lagi susah, mereka malah meneruskan gaya hidup mewah. Kalau zaman sekarang ini termasuk orang-orang yang suka flexing. Tahu kan flexing ya saudara ya? Memamerkan segala sesuatu lewat sosial media. Ada yang memamerkan barang yang mereka punya, gadget terbaru yang mereka punya. Ada yang memamerkan kecantikannya, kegantengannya. Ada yang memamerkan staycation-nya yang terakhir di tempat-tempat eksotik, yang instagramable. Diposting semua supaya orang yang ngeliat tuh gila keren banget dia. Terus pada ngiri kan saudara. Ya, kita hidup nih di zaman orang pada suka ngiri. Kenapa? Karena kita semua flexing saudara. Dan flexing tuh bikin iri. Terutama orang-orang yang lagi susah saudara. Bertahun-tahun dulu, tahun-tahun yang lalu ya, kalau saya libur, saya kebetulan cuti gitu. Saya pergi ke tempat yang menarik, saya suka posting beberapa foto di Facebook atau Instagram. Saya bukan mau pamer atau nyombong, saya tuh kadang-kadang ngeliat sesuatu yang indah banget gitu. Pengen membagikan pengalaman itu yang saya saksikan di depan mata saya. Seperti air terjun yang spektakuler di Purwokerto misalnya. Atau sensasi makan siang di sebuah pendopo sambil melihat sawah-sawah yang dikelilingi gunung-gunung di Flores. Tapi belakangan saudara berapa tahun terakhir ini saya berhenti memposting hal-hal itu. Kalau saya posting hanya bagi teman-teman dekat dan bagi keluarga. Kenapa saudara? Karena saya sadar bahwa di dunia kita ini makin banyak orang yang susah di sekitar kita saudara. Nah, kalau kita posting ke seluruh dunia, apa yang dampaknya bagi orang-orang yang lagi susah? Mereka yang lagi kejebak pinjol, yang lagi bingung begitu. Yang hidupnya susah banget, mereka lihat, wah ini orang-orang kok hebat banget ya. Dia merasa makin minder, makin putus asa mungkin. Saudara, perbuatan yang kita lakukan seringkali tidak melanggar hukum. Tidak merugikan orang lain, tapi menunjukkan ketidakpekaan kita pada penderitaan sesama. Dan di kitab Amos diceritakan ada orang-orang kaya yang seperti itu, yang berleha-leha di ranjang, gading dengan kasur yang empuk, yang pesta pora sambil menyanyi-nyanyi. Kalau kita pikir, bukankah tindakan mereka itu tidak merugikan orang lain kan saudara? Di mana dosanya? Kan mereka punya duit, dan mungkin duit itu diperoleh secara halal, dan mereka pakai duit itu untuk bersenang-senang. Apa salahnya? Kenapa mereka dituduh tidak berlaku adil dan berdosa? Jawabannya mereka berdosa bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi justru karena apa yang mereka tidak lakukan. Jadi kita berdosa bukan hanya ketika kita melakukan apa yang Tuhan larang, tapi ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan dalam kasus ini, Tuhan memerintahkan orang untuk peduli pada sesama. Punya hati yang peka terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita. Hari ini kalau saudara kebaktian di gereja-gereja lain, saudara akan menemukan bacaan Injil dari cerita ini loh, orang kaya dan Lazarus. Saudara masih ingat cerita itu ya? Jadi ada orang kaya yang hidupnya mewah tiap hari, makan enak, pakai baju keren. Sementara di depan rumahnya itu ada Lazarus yang miskin banget. Saking miskinnya sampai dia sakit-sakitan, dia kelaparan, sampai dikatakan anjing aja pengen menjilat boroknya. Nah kemudian mereka berdua meninggal, orang kaya meninggal, Lazarus meninggal. Lazarus dibawa di malaikat di pangkuan Abraham, hidup nyaman, hidup enak. Sementara si orang kaya menderita di alam maut, kepanasan dan kehausan. Kita bertanya, saudara, apa sih salahnya si orang kaya itu? Kan dia nggak pernah menindas Lazarus, dia nggak pernah menipu Lazarus, dia nggak pernah mengusir Lazarus dari depan rumahnya. Apa salahnya, saudara? Dia nggak melakukan tindakan kriminal apapun terhadap Lazarus. Tapi orang kaya itu justru bersalah karena dia tidak berbuat apa-apa untuk menolong seseorang yang tinggal di depan rumahnya, yang menderita, yang setiap hari dia lewat di situ, dia nggak melakukan apapun juga. Dia tetap aja senang-senang di dalam rumah. Makanya ada orang bilang lawan kasih itu bukan benci, saudara. Lawan kasih itu tidak peduli.
Kalau benci kita masih mikirin orang itu kan. Kalau nggak peduli itu lu mau mati terserah lu. Lawan kasih itu bukan benci, nggak peduli, saudara, cuek. Dan saudara, firman Tuhan di zaman Nabi Amos sangat relevan buat kita. Di dunia kita sekarang, saudara. Kerusuhan yang terjadi baru-baru ini menunjukkan bahwa ketidakpekaan orang-orang itu semakin menjadi-jadi. Dan jangan sampai kita juga sibuk bersenang-senang tiap hari menyanyikan karaoke lagu-lagu rohani, tapi hati kita tuli terhadap penderitaan orang lain. Jangan sampai kita menyanyi dengan suara merdu di gereja, tapi di luar pintu gereja kita menutup mata terhadap ketidakadilan. Kita menyanyikan kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Tapi pasangan salah dikit aja marahnya udah setengah mati, saudara. Susah mengampuni. Ada yang ribut sama tetangga kan? Siapa di antara saudara yang ribut sama tetangga deh coba? Gak pernah mau gara-gara kasus apa ya, kasusnya bisa kecil-kecil macam-macam. Tapi kalau udah musuhan bisa bertahun-tahun sampai sekarang, saudara. Nah kalau kasih Yesus nggak bertepi kok kita pendek banget kasihnya. Kok nggak bisa mengampuni tetangga? Kita menyanyikan Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Terus apa lagi saudara? Asal kau ada, yang lain tak perlu. Kenyataannya gimana? Boro-boro, saudara. Yang lain itu yang sangat saudara kita perlukan, kan yang kita kejar sehari-hari, uang, gengsi, kenyamanan diri. Bahkan kita rela curang asal cuan kadang-kadang. Kita menyanyi, asal kau ada yang lain tak perlu. Kita melihat alam ciptaan Tuhan yang besar, lalu kita menyanyi, sungguh besar kau Allahku. Tadi kan, how great thou art. Tapi kemudian kita merusak alam ciptaan Tuhan. Kita menumpuk plastik terus, kita merusak lingkungan terus. Kita menyiksa binatang yang Tuhan ciptakan. Tambang-tambang kita gali tanpa peduli pada lingkungan. Bukankah itu juga ketidakadilan? Saudara mungkin gak menggali tambangnya, tapi saudara mendukung usaha tambang itu dengan saham saudara mungkin. Saudara selama sebulan ini GKI Ciplok telah merayakan bulan musik. Setiap minggu kita diajak untuk menyanyi. Disuguhi berbagai nyanyian. Tapi khotbah penutup bulan musik ini malah berisi peringatan, saudara, hati-hati. Karena kita diajak bukan sekedar bernyanyi, saudara, tapi memuliakan Tuhan. Dan saya harap khotbah ini gak bikin saudara jadi takut menyanyi setelah ini ya. Tadi kita makan siang dengan beberapa teman, jadi takut nyanyi. Takut salah gitu. Ya, kita gak perlu nunggu sampai hidup kita sempurna baru nyanyi, saudara, kalau itu mah gak bakal kejadian. Ya setiap orang pasti punya kelemahan, punya dosa tertentu ya, termasuk saya juga, penatua, semua orang berdosa, saudara. Tapi ayat-ayat ini, saudara, mengingatkan kita jangan puas hanya kalau kita sudah bisa menyanyi dengan baik gitu. Jangan pikir hanya menyanyi itu sudah memuliakan Tuhan, enggak, saudara. Sebaliknya kita diajak untuk menyanyi dengan lebih sungguh, menyanyi bukan hanya dengan menggerakkan bibir, tapi juga menghidupi nyanyian itu dengan tindakan sehari-hari. Berlaku adil, menegakkan kebenaran, menghadirkan kasih Tuhan dalam relasi kita dengan sesama. Kritik Amos bertujuan supaya kita itu mawas diri, saudara. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Kita merasa hidup kita baik-baik saja, kita merasa sudah memuliakan Tuhan dengan menyanyi, bahkan kita sudah melayani kok sebagai pemusik, kantor, anggota paduan suara. Tapi ternyata di depan Tuhan, kita belum sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bisa jadi karena kehidupan sehari-hari kita tidak memuliakan Tuhan. Bisa jadi juga karena sebenarnya kita nggak memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri kita sendiri. Dan itu sering terjadi oleh orang-orang yang bekerja atau melayani di bidang musik. Karena kita kan tampil melulu kan. Penatua, pemusik, itu segala macam kan tampil melulu, kelihatan sama orang gitu. Pelayanan-pelayanan yang tampil ini seringkali tergoda untuk kita memuliakan diri kita sendiri. Di sebuah gereja pernah pada waktu malam Natal, kebaktian gede, ada paduan suara 2 yang bertugas. Karena istimewa kan, 2 paduan suara bertugas sekaligus. Nah karena altarnya kecil, anggota paduan suaranya banyak, salah satu harus nyanyi di balkon, saudara. Panitia pikir, gampang diatur aja nanti gampang, satu di altar, satu di balkon. Tapi berantem tuh 2 paduan suara, saudara. Siapa yang di balkon, siapa yang di altar. Dan itu masalah penting buat mereka. Dua-duanya mau di mana, saudara? Mau di altar, kelihatan sama jemaat. Pas lagi banyak-banyaknya kan, yang di atas nggak ada yang lihat, saudara. Panitia bilang, kan yang penting suaranya memuliakan Tuhan. Lah iya sih. Tante-tante udah dalam hati bilang, tapi Eka kan udah dandan setengah mati.
Ngapain kalau taruh di atas? Di balkon. Nah ini pertanyaannya, ini memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Ada kasus lain, saudara, seorang pemusik yang melayani sejak dia masih SMP. Masih kecil SMP itu diajarin, anak-anak ini ya, siapa yang udah bisa main piano? SD. Pasti ada tuh ya, bisa main piano. Jadi ini anak-anak dari SMP udah diajarin, saudara, main piano canggih banget. Terus dia mulai melayani, saudara. Ya, piano, organ. Pada waktu itu dia masih pemula, jadi kalau main musik tuh suka salah-salah dan malu-malu gitu, saudara. Itu bikin dia jadi rendah hati karena dia tahu saya ini masih junior. Dan karena dia rendah hati, dia terbuka terhadap kritik, dia rela dijadwal main di sebuah pos jemaat yang hadirnya cuma belasan orang, puluhan orang gitu, saudara. Mau dijadwal gitu, yang lain pada nggak mau, dia enggak, saya mau, pokoknya saya mau belajar biar saya makin maju. 10 tahun kemudian, saudara, dia sudah menjadi seorang pemain musik senior, mahir, main musiknya keren. Maka selalu dipasang kalau kebaktian besar, entah itu Jumat Agung, Paskah, malam Natal. Dan seiring dengan makin seniornya dia, makin pinternya dia, kerendahan hatinya semakin pudar. Sekarang kalau dijadwal nggak mau main di kebaktian sore, saudara. Maunya pagi, prime time. Sore mah dikit, yang dengerin dikit, pengennya tuh yang pagi gitu. Kalau di pos jemaat, boro-boro, saudara. Lalu pernah satu ketika, ini jadi kejadian Natal lagi nih. Emang kalau Natal tuh tempat momen di mana gereja berantem, saudara. Karena pengen mejeng semua. Nah ini kejadian lagi malam Natal, saudara. Nah pada malam kebaktian Natal itu nggak dipasang dia di main di kebaktian Natal. Karena panitia waktu itu bilang, kita mau regenerasi. Kita ingin supaya anak-anak muda ini pede gitu main di kebaktian besar. Jadi dipasanglah anak-anak muda, dia nggak dimasukkan, saudara. Ngambek bener, pengen pindah gereja, saudara. Dan dia bilang, ya udah kalau saya dianggap mengganggu regenerasi, saya pindah aja dari tempat ini. Banyak kok gereja yang butuh pemusik. Gitu, saudara. Pertanyaannya pada waktu dia main di gereja, kalau begitu, siapa yang sebetulnya dia layani? Dia memuliakan Tuhan atau dia memuliakan dirinya sendiri? Saudara-saudara, menyanyi dan bermain musik bagi kemuliaan Tuhan itu panggilan setiap orang percaya. Dan itu indah, saudara. Saya sering katakan Christianity is a singing religion. Kekristenan itu agama yang bernyanyi. Makanya kita butuh banyak penyanyi. Kita suka kalau orang-orang menyanyi dengan indah. Orang beragama lain kadang-kadang heran orang Kristen kok suka banget ya nyanyi dalam ibadah. Kita tuh kalau ibadah nggak ada nyanyi-nyanyi begitu, pakai band segala gitu. Ya memang nyanyian itu memegang peran penting. Hampir separuh liturgi kita itu isi nyanyian, saudara. Juga dari anak-anak, tadi ya sampai orang tua, dari acara pesta sampai ke rumah duka, sampai di kuburan, kita nyanyi. Bahkan belum lagi di mobil, di dapur, di kamar mandi. Kita suka menyanyikan lagu pujian pada Tuhan dan itu indah, saudara. Tapi itu tidak cukup. Mari selaraskan nyanyian kita dengan hidup yang sungguh memuliakan Allah. Pastikan agar nyanyian kita tidak membuat bising telinga Tuhan, tapi benar-benar menjadi sebuah persembahan yang berkenan. Saudara pernah mendengar mungkin ya ada seorang penyanyi rohani Amerika Serikat yang terkenal pada waktu saya muda, namanya Sandy Petty, saudara. Lagu-lagunya keren banget, We Shall Behold Him, dan kalau dia nyanyi itu kita bisa nangis gitu, saudara. Ya kita akan berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan. Aduh kata saya gimana gitu kalau nyanyi lagu itu. Suaranya luar biasa, albumnya laris, konsernya selalu penuh, tapi di puncak popularitasnya terungkaplah bahwa dia terlibat dalam perselingkuhan. Semua orang terkejut. Betapapun indahnya suara yang keluar dari mulutnya, semua tidak bisa menutupi kenyataan hidup yang sebenarnya dan ujung-ujungnya Tuhan tidak dimuliakan. Tapi nama Tuhan dipermalukan. Sebaliknya saya mengenal seorang ibu yang gak punya suara indah. Tiap kali nyanyi di kebaktian, nadanya fals banget. Sulit membedakan antara so dan do. Jadi kalau nyanyi tuh gak tahu lagu apaan tuh jadinya do semua gitu ya. Ada loh orang-orang yang memang gak bisa nyanyi, saudara. Jadi makanya dia tuh merasa gak percaya diri kalau nyanyi bareng. Kalau lagi kebaktian gitu, saudara, rame-rame, persekutuan apalagi, itu suaranya kecil. Pelan. Dan dia bilang, ya memang Pak saya malu kalau nyanyi keras-keras, saya tahu itu mengganggu sebelah. Dia sadar, saudara. Tapi hidupnya penuh kasih.
Dia rela menolong, dia suka melayani orang-orang kecil. Kalau diminta tolong tuh tanggap, gercep gitu saudara. Rela mengorbankan waktu, tenaga, dan uangnya bagi sesama. Tanpa hitung-hitungan, tanpa pamrih. Suaranya memang tidak terdengar indah. Tapi perilaku hidupnya menjadi lagu yang indah di hadapan Tuhan. Nyanyiannya memang sumbang. Tapi tiap kali dia menyanyi, Tuhan tersenyum senang. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Berikut persiapan perjamuan kudus bersama. Pada hari Minggu 5 Oktober 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dan menyadari bahwa seluruh kehidupan Kristus sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga, ia berikan bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus dan mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya juga berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara menjadikan Kristus sebagai kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, juga berarti untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah saudara rela berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, sudahkah saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus, yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus minggu depan 5 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, persiapkanlah kami untuk mengikuti perjamuan di mana Engkau akan mengundang kami ke mejamu minggu depan. Kami sadar tidak ada dari kami yang layak sebetulnya untuk datang karena kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Tapi kami sadar bahwa kami juga punya Tuhan yang akan melayakkan kami. Kalau kami sungguh-sungguh mau belajar dari hari ke hari untuk hidup semakin berkenan kepadamu. Oleh karena itu persiapkanlah kami Tuhan pada harinya nanti. Dan kami berdoa pada saat ini untuk mereka yang sedang ada dalam berbagai pergumulan, untuk mereka yang sedang sulit mencari pekerjaan, mereka yang sedang bingung mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong mereka, membukakan
peluang dan jalan sesuai dengan waktu-Mu sendiri. Kami berdoa untuk mereka yang telah berkeluarga tapi belum memiliki anak dan merindukannya. Kiranya Tuhan juga menjawab kerinduan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berada di dalam tekanan ekonomi, dan kadang-kadang itu merambat menjadi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Karena mungkin capek, lelah, menghadapi berbagai tekanan, mungkin ada juga yang terjebak di dalam hutang. Oh Tuhan, hadirlah, berkatilah, tolonglah saudara kami ini, supaya mereka bisa keluar dari jebakan itu, dari belenggu itu. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, maupun mereka yang sudah ada di tempat ini, tapi masih dalam pemulihan, belum sepenuhnya pulih. Oh Tuhan, Engkau Tabib Agung, biarlah Engkau terus bekerja di tengah-tengah mereka. Biarlah sekalipun sakit mereka belum sembuh, belum pulih, mereka diberikan kegembiraan di dalam Tuhan, karena yakin bahwa hidup matinya mereka ada di tangan Tuhan. Dan di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan nyata dengan sempurna. Oleh karena itu kami juga membawa para warga senior, kadang-kadang semakin kami lanjut usia, semakin tubuh ini sulit diajak berkompromi. Kami ingin itu, tapi tubuh kami tidak memungkinkan kami melakukan apa yang kami inginkan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesabaran dan juga kesukacitaan, rasa syukur atas apa yang masih bisa kami lakukan. Bukan meratapi apa yang tidak bisa lagi kami lakukan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah negara kami prihatin melihat kondisi bangsa kami prihatin kadang-kadang melihat kekurangpekaan pemerintah dalam mendengarkan jeritan rakyat, suara rakyat. Oh Tuhan, bukalah mata presiden kami, hatinya, dan juga para pejabat untuk sungguh-sungguh lebih peduli, bukan hanya secara kata-kata, tetapi sungguh-sungguh nyata. Kami berdoa bagi para pejabat yang korup, yang mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga, mementingkan partai. Tuhan, turunkan mereka. Gantilah mereka Tuhan dengan orang-orang yang punya hati bersih, yang peduli pada bangsa ini dan ingin supaya bangsa ini keluar dari krisis dan menjadi bangsa yang semakin adil, semakin makmur. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan dunia. Kami sadar bahwa dunia semakin hari ini semakin menjadi terpecah-pecah, makin egois. Bangsa melawan bangsa sungguh terjadi saat ini. Ada banyak perang mulai lagi di mana-mana. Kami berdoa bagi para korban perang ya Tuhan, terutama mereka di Ukraina dan warga Palestina yang dibantai. Tuhan, besertalah dengan mereka. Kami bersyukur bahwa PBB telah banyak anggota PBB mayoritas mendukung negara Palestina. Kami bersyukur dan biarlah perdamaian terus terwujudkan Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang mengganggu perdamaian dunia, Engkau gantikan dengan orang-orang yang lebih berkenan kepadamu. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Saudara-saudari, hidup yang bersyukur dimulai dari hati yang tidak melupakan kasih dan pengorbanan Tuhan. Ketika mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib, kita sadar bahwa segala yang kita miliki semata-mata adalah anugerah yang patut disyukuri. Seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Dan pada tiap hari dan jam kerja, tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesan 378, Ingatlah, Ingatlah.
menyanyikan bait yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk kesempatan ini kami masih dapat membawa persembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapak untuk segala berkat-berkat yang telah Engkau beri kepada kami, baik berkat materi, berkat kesehatan, maupun berkat-berkat lainnya di dalam hidup kami. Bapak, saat ini kiranya Engkau bersedia untuk menerima persembahan kami ini sebagai tanda terima kasih kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan ini bisa dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, kiranya diberikan hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa persembahan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang kasih Tuhan, seminggu yang baru terbentang di depan kita. Marilah kita masuki minggu ini dengan tekad untuk memuliakan Tuhan. Dengan nyanyian, tetapi juga dengan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Biarlah lewat semua itu orang bisa melihat bahwa Tuhan sungguh nyata di dalam saudara. Bahwa Tuhan menjadi sahabat karib saudara. Bahwa di dalam wajah saudara tercermin kasih dan kebaikan Tuhan. Nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya, apa maknanya? Aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, dia segalanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita kembali menyanyikan PKJ 136 pada bintang nyata karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat agenda sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya, yang membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Umat dipersilakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita seperti berikut. Selama hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati.